Kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. DN, tamat sudah, nasab para Habib Ba'alawi keturunan imigran Yaman. Setelah sekian lama polemik nasab Habib-Habib Ba'alawi keturunan imigran Yaman, akhirnya akan berakhir juga, setelah data dan bukti-bukti tak terbantahkan menyatakan mereka mustahil sebagai keturunan Rasulullah. Dalam tulisan terbaru Kiai Imaduddin yang diberi judul, Mustahil para Habaib itu bernasab kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para Habib Ba'alawi keturunan imigran Yaman, yang selama ini mengaku sebagai keturunan Rasulullah melalui jalur Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, ternyata nasab mereka tertolak oleh kajian pustaka. Nama Ubaidillah tidak tercatat sebagai anak Ahmad bin Isa. Nama Ubaidillah muncul pertama kali dalam kitab seorang Habib 550 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Sebelumnya, tidak pernah dicatat dalam kitab nasab para ulama nasab maupun kitab-kitab sejarah. Bagi Kiai Imaduddin, nasab mereka tertolak dan terputus kepada baginda Nabi Muhammad. Kuat sekali indikasi sosok Alwi dan ayahnya, Ubaidillah, keduanya sebagai tokoh fiktif. Algoritma penelusuran dua tokoh ini mengarah ke jalan buntu. Bukan hanya berkonklusi mereka bukan keturunan Nabi Muhammad, tetapi sangat kuat diyakini, keduanya sama sekali tidak pernah ada. Nampaknya, tokoh yang benar-benar historis dari keluarga Habib, dimulai dari nama Muhammad bin Ali yang digelari keluarga mereka, ratusan tahun setelah kematiannya, sebagai Al-Faqih Al-Muqaddam. Inilah nama inti keluarga mereka. Habib Ali Al-Sakran dan keluarga lainnya dari abad 9 Hijriah, berusaha mencari tahu siapa silsilah leluhurnya. Jauh di Mirbat, ada ulama besar bernama Muhammad bin Ali Al-Qolai wafat 577 Hijriah. Namanya masyhur sebagai ahli fikih yang pendapatnya dikutip dalam kitab-kitab Mutabaroh Mazhab Syafi'i. Berdasar tulisan Kiai Haji Imam Jazuli dari Cirebon, yang menyebut Al-Qolai ini sebagai Ba'alawi, mungkin ia berdasar suatu sumber, kemungkinan besar. Permulaan ijtihad mengarah kepada bahwa kakek Al-Faqih Al-Muqaddam adalah Muhammad bin Ali Al-Qolai. Silsilahnya menjadi Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Qolai. Kiai Imaduddin yakin, nama Muhammad bin Ali atau Al-Faqih Al-Muqaddam inilah, nama yang terakhir yang bisa ditemukan sejarawan dalam melacak keluarga Habaib. Al-Faqih Al-Muqaddam wafat 562 Hijriah. Lalu ia keturunan siapa? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, ia bukan keturunan Nabi Muhammad jalur laki-laki. Berdasar hasil tes DNA keturunannya yang ada hari ini, sebagaimana berita yang disampaikan Dr. Sugeng Sugiharto, Marga Al-Habsyi, Al-Segaf, Jamalulail, dan BSA, itu masuk haplogrup GY32613. Sedangkan untuk bisa disebut keturunan Nabi Muhammad, ia harus memiliki haplogrup yang sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena ia adalah menantu dari Nabi Muhammad. Haplogrup Sayyidina Ali adalah JFGC 10500. Menurut para ahli, mustahil jalur garis laki Sayyidina Ali tidak sama haplogrupnya dengan Sayyidina Ali. Maka, menurut para ahli, berdasar hasil dari para Habib yang telah melakukan tes DNA dengan haplogrup G, mereka bisa disebut keturunan Nabi Muhammad itu hukumnya mustahil. Bahkan, masih menurut para ahli, para Habib dengan hasil G ini, tidak pula keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, karena haplogrupnya Nabi Ibrahim itu JFGC 8712. Maka, hanya kejernihan jiwa yang akan menyampaikan kita kepada sebuah kebenaran hakiki. Bukan perasaan, bukan doktrin, kepasrahan dan rela akan setiap takdir Tuhan adalah tambang emas keikhlasan dan keselamatan. Siapa yang membela kemuliaan Nabi Muhammad, apakah ia yang membantu seseorang
yang bukan zuriyah Nabi, lalu mengaku sebagai zuriyah Nabi. Atau dia yang berusaha agar para pengaku zuriyah Nabi ini bertobat dari menisbatkan dirinya sebagai zuriyah Nabi. Ada yang mengatakan, salah mencintai lebih baik daripada salah membenci. Penulis katakan, lebih baik kita mencintai semua orang, itu lebih selamat. Termasuk mencintai orang yang salah jalan. Cara mencintainya bukan dengan kita dukung ia untuk terus berjalan di jalan yang salah, namun kita tunjukkan bahwa ia berada di jalan yang salah, lalu kita tunjukkan jalan yang benar. Wallahu a'lam bihaqikotil hal. Semoga umat Islam Nusantara semakin cerdas. Nasab Ba'alawi DN, mustahil sebagai keturunan Rasulullah. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.